Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami, kelompok Jeng Jeng Jeng. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana proses gametogenesis pada hewan dan manusia itu berlangsung? So, buat penjelasan lebih lanjut, kita tonton video berikut ini. Apa itu gametogenesis? Gametogenesis merupakan proses pembentukan sel-sel gamet di dalam tubuh makhluk hidup. Secara bahasa, gametogenesis berasal dari dua kata, yakni gamet yang berarti sel kelamin dan genesis yang berarti kelahiran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gametogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin. Gametogenesis melibatkan pembelahan mitosis dan meiosis yang terjadi di dalam organ reproduksi generatif. Gametogenesis pada hewan dan manusia dibedakan menjadi dua macam, yakni spermatogenesis dan oogenesis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya gametogenesis mencakup spermatogenesis dan oogenesis. Pada spermatogenesis, semua bermula ketika 46 kromosom dan 2N kromatid membentuk spermatogonium. Kemudian ia berubah menjadi spermatosit primer yang terdiri dari 46 kromosom dan 4N kromatid. Selanjutnya, ia membelah dirinya secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang terdiri dari 23 kromosom dan 4N kromatid. Setelah itu terjadi spermatid. Pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis yang kedua, terbentuk dari 23 kromosom dan 1N kromatid. Selanjutnya terbentuklah ekor dan jadilah ia menjadi sperma. Sperma merupakan diferensiasi atau pematangan dari spermatid. Pada tahap ini terjadi diferensiasi. Sperma terbentuk dari 23 kromosom dan 1N kromatid dan merupakan tahap sperma yang telah matang dan siap dikeluarkan. Oogenesis terjadi di dalam ovarium sel induk telur yang disebut oogonium tumbuh besar sebagai oosit primer sebelum membelah secara meiosis. Berbeda dengan meiosis 1 pada spermatogenesis yang menghasilkan dua spermatosit sekunder yang sama besar. Meiosis 1 pada oosit primer menghasilkan dua sel dengan komponen sitoplastik yang berbeda, yaitu satu sel besar dan satu sel kecil. Sel yang besar disebut oosit sekunder, sedangkan sel yang kecil disebut sebagai badan polar atau kutub primer. Oosit sekunder dan badan kutub primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1. Oosit sekunder menghasilkan dua sel yang berbeda. Satu sel yang besar disebut sebagai ootit yang akan berkembang menjadi ovum, sedangkan sel yang kecil disebut sebagai badan kutub. Sementara itu, badan kutub hasil meiosis 1 juga membelah menjadi dua badan kutub sekunder. Jadi, hasil akhir oogenesis adalah satu ovum yang fungsional dan tiga badan kutub yang mengalami degenerasi atau mati. Pada manusia atau wanita, pematangan ovum primer terjadi hingga memasuki masa pubertas. Selanjutnya, akan terjadi pematangan akhir, ovulasi, dan pembelahan meiosis 1. Sekitar satu sel telur matang akan dilepaskan melalui ovulasi dalam 1 bulan. Pola ovulasi ini terus berlangsung hingga menopause, berhentinya siklus menstruasi. Jika pada sel telur yang diovulasikan terjadi fertilisasi, pembelahan meiosis 2 terjadi dalam sel telur berkembang menjadi embrio. Setelah teman-teman mengikuti penjelasan mengenai materi gametogenesis, sekarang saatnya melakukan uji kemampuan diri. Kami ada dua kuis yang selanjutnya teman-teman bisa jawab. Kuis pertama, pada mekanisme spermatogenesis, sel apakah yang merupakan hasil pembelahan meiosis 2 dan meiosis 1 secara berurutan? Kuis kedua, sebutkan proses oogenesis. Selamat mengerjakan! Demikian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.